Saudara, musim kemarau mengeringkan sumber air di sejumlah wilayah. Retakan tanah semakin meluas, sumber-sumber air mulai mengering dan warga kesulitan untuk bisa mendapatkan pasokan air bersih. Fenomena El Niño memaksa alam menutup keran kehidupan mereka. Setetes air kini sangat berharga bagi warga. Segala perjuangan mereka lakukan demi bisa mendapatkan air bersih. Saudara, kekeringan ekstrim telah melanda di wilayah Grobogan, Jawa Tengah yang kian memprihatinkan. Tanpa pilihan lain, warga kini harus mengantri di kubangan kering. Dari dasar sungai yang mengering ini, saudara, mereka menampung setetes demi setetes air, kubangan kotor dan berbau. Sebuah perjuangan yang cukup berat hanya demi keluarga bertahan hidup. Dua bulan lamanya, Hartini dan sejumlah warga desa Ketro, Grobogan, Jawa Tengah kehilangan sumber air bersih yang mengering. Namun mereka tak patah arang. Mereka terus mencari air, salah satunya mereka mengeruk sungai yang juga sudah mulai mengering. Dari cekukan itu ada air kubangan yang mereka ambil untuk dikonsumsi. Meski kondisinya keruh dan berbau, warga tetap menggunakan air ini untuk memasak hingga mandi. Mereka tetap bertahan meski dibayangi ancaman penyakit kulit. Iya, kekeringnya itu minum comberan itu loh, dah, masya Allah, menjijikan. Nyarinya di sini semuanya? Iya. Nggak ada tempat lain? Nggak ada kok, adanya itu. Terus sumur, pam gimana Bu? Mati, sumur pam itu gimana? Setiap hari, setiap bulan bayar kok nggak ada itu gimana? Bu. Ya, untuk apa aja lah, untuk masak, untuk mandi, untuk nyuci apapun. Nggak takut gatal atau Enggak, gatal dikukur. Perjuangan Hartini dan Surati sungguhlah berat. Untuk mendapatkan air bersih, mereka harus mengantri 2 jam karena air resapan yang sangat sedikit. Selain itu mereka juga harus bolak-balik sebanyak 6 kali dengan jarak tempuh sepanjang 2 km sambil membawa jerigen dan ember yang cukup berat. Perjuangan ini mereka lakukan demi keluarga. 3 kali. 3 kali saja? Iya. Dipakai untuk berapa hari ini? Ya sehari udah habis. Sehari sudah habis? Iya. Ini untuk Nanti besok ambil lagi gitu, antri lagi. Oh, diantrikan lagi? Iya, diantrikan. Ngantrinya lagi. berapa lama ini? Ya kadang 1 jam 2 jam lah. 1 jam 2 jam baru Dapat ada airnya Bu. 3 jerigen. Bertempur menghadapi kekeringan, setiap tetes air sangat berharga bagi warga. Beragam cara pun dilakukan warga untuk bisa mendapatkan air bersih. Tak hanya jerigen dan ember, selang bahkan juga menjadi alat tempur untuk bertahan hidup kala mata air surut. Sutarmi dan ratusan kepala keluarga di Kalidadap, Bantul, Yogyakarta mengalami krisis air selama sebulan terakhir. Sendang Wonosari jadi salah satu sumber air yang tersisa. Setiap hari warga berkumpul untuk mengambil air yang debitnya terus menyusut. Tidak menggunakan jerigen dan ember, melainkan menggunakan selang. Selang dengan panjang ratusan meter dimasukkan ke sumber air yang kemudian dialirkan ke rumah masing-masing tanpa menggunakan mesin pompa. Sebagai gantinya, warga harus menyedot air menggunakan mulut. Waktu penyedotan air diatur pada jam tertentu saat pagi, siang, sore, dan malam hari. Langkah ini agar distribusi air merata. Mulai musim kemarau Om, jadi kan kalau musim kemarau itu memang airnya susah kalau di sini. Soalnya nggak ada sumur bor.
jarak sumber air dari rumah ibu berapa meter? Ya sekitar kalau pakai selangnya itu bisa 400-an. Bantuan itu ada cuma kan pakai tangki kemarin. Kalau sekarang nggak ada, ya pengen dibantu pakai sumur bor lah, dibikin pam gitu. Musim kemarau bagi warga Dusun Kemesu Gunung Kidul berarti mengeluarkan biaya besar demi air bersih. Ketika sumur dan telaga mengering total, harta benda pun dikorbankan. Pasokan PDAM hanya mengalir sekali dalam sepekan selama kekeringan. Jumlahnya jauh dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu warga yang bernama Sularmin harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli air dari truk tangki swasta yang harganya Rp120.000 per tangki. Alhasil, ternak dan hasil bumi yang selama ini menjadi tumpuan penghasilan terpaksa ia jual untuk bisa membeli air bersih. Beli air, Pak. Beli air satu tangki itu 120. Maksimal untuk kebutuhan keluarga 1 bulan, 1 tangki. Dari ini jualan kambing apa jualan ayam untuk beli air, Pak. Kenapa itu harus dijual? Ya kan kebutuhan beli air nggak ada solusi kerja, Pak. Cuma petani. Saudara, musim kemarau tahun ini bukan sekedar kemarau biasa. BMKG mengeluarkan peringatan dini di mana fenomena El Nino kini telah mencapai kategori kuat dan diprediksi masih akan bertahan hingga awal tahun 2027. Musim kemarau pada bulan Agustus akan dialami hampir 50% kawasan Indonesia. Sementara 25% wilayah lainnya akan terjadi pada bulan September. Kepala BMKG Faisal Fatani menyebut bahwa musim kemarau kali ini lebih kering dengan durasi yang lebih lama ketimbang kondisi normal. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori kuat. Untuk puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi umumnya terjadi pada bulan Agustus ya, atau 48,84% luas daratan Indonesia, dan di bulan September atau 25,41% luas daratan Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal. Memasuki bulan Oktober hingga November 2026, curah hujan kategori tinggi mulai diperkirakan muncul di beberapa wilayah. Mundur. Saudara, ancaman lain yang tidak boleh diabaikan adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Seperti kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi Bromo, Jawa Timur yang terjadi sejak 3 Agustus lalu. Luasan lahan yang terbakar terus bertambah. Medan yang terjal dan sulit dijangkau menjadi tantangan saat proses pemadaman. Akses wisata ditutup untuk melindungi keselamatan pengunjung. Kondisi terkini ya, sebelah tebing juga habis. Terus ini jalan JL, Kak. Astagfirullahaladzim, kurupa-rupa jalan mata Tak hanya Bromo, lahan surya kencana Gunung Gede Pangrango di Cianjur, Jawa Barat juga terbakar. Personel gabungan langsung berjibaku untuk memadamkan api agar tidak menjalar ke kawasan hutan lainnya. Jalur pendakian ditutup sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan akibat kebakaran. Kekeringan yang berkepanjangan menjadi pengingat bahwa air adalah kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan. Di balik tanah yang retak, sumur yang mengering, ada perjuangan warga untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan air bersih kepada warga dari seluruh pihak sangat diperlukan. Ancaman kebakaran lahan juga patut diwaspadai. Langkah cepat harus dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas.